sebuah kerajaan ada seorang pemuda yang menggendong anaknya. Dia bernama Xi Ziling. Dirinya dikepung oleh prajurit kerajaan ini. Mau tidak mau, Ziling harus melawan mereka seorang diri. Satu persatu Ziling mampu menjatuhkan prajurit yang mencoba untuk membunuhnya. Bukannya selamat, prajurit kerajaan Wu makin tambah banyak. Saat itu mereka sudah bersiap untuk menghabisi nyawanya. Dengan amarah yang membara, Ziling mengeluarkan kekuatan jiwa naganya dan menyerang balik mereka semua. Alasan kerajaan ini ingin membunuhnya karena anak yang digendong oleh Ziling adalah anak haram yang harus dimusnahkan. Sebab jika dibiarkan, maka kerajaan ini akan mendapatkan kesialan untuk selama-lamanya. Sebagai seorang ayah, ia tak mau melihat anaknya harus diperlakukan seperti ini. Sehingga Ziling memberontak kerajaan ini, coy. Alhasil terjadilah perkelahian besar antara tetua kerajaan melawan dirinya. Chon Yuning adalah istri Ziling, dengan terpaksa mengeluarkan kekuatan jiwanya. Dan film pun dimulai. Dulu hingga sekarang, perkelahian binatang terkuat di Kota Batu sering terjadi. Tujuan mereka untuk menjadi penguasa di tempat ini. Siapa yang kuat akan menjadi pemenang. Siapa yang kalah, maka akan jadi santapan cacing-cacing tanah. Masih di Kota Batu, ada seorang patriark yang sedang melatih anak-anak di sini agar suatu hari nanti mampu menjaga kota ini dari serangan binatang-binatang buas yang memiliki kekuatan spiritual. Ada Shi Budi, anak yang paling muda di antara anak-anak di sini. Meski begitu, bakatnya sedikit lebih menonjol dari yang lain. Setiap hari patriark melatih anak-anak di sini dengan keras. Sesekali dengan cara yang sedikit kasar. Tujuan ini agar kelak anak-anak ini bisa diandalkan. Sementara di lain tempat, orang tua anak-anak dari Kota Batu sedang berburu hewan untuk kelangsungan hidup mereka. Ya, mereka saat ini berburu badak api di tengah lapangan terbuka. Di tengah-tengah perburuan mereka, hadirlah sesosok elang hijau. Sang elang juga ingin mendapatkan daging dari hasil buruan mereka. Namun sepertinya tak mudah bagi mereka untuk mendapatkan badak api tersebut. Sebab elang hijau sangat brutal. Ditambah lagi gunung berapi meletus sehingga terjadilah kepanikan terhadap mereka semua. Akibat letusan gunung berapi membuat mereka mampu memaksimalkan keadaan. Ya, mereka berhasil mendapatkan 2 ekor badak api untuk dibawa pulang. Atas hal ini, semua warga sangatlah senang. Setidaknya beberapa minggu ke depan kebutuhan hidup mereka sudah terpenuhi. Hal yang menyedihkan ketika si Budi melihat pelukan hangat setiap ayah untuk anaknya yang seumuran dengannya. Sementara ia tak memiliki kedua orang tua. Bahkan sampai kini dirinya tak tahu siapa orang tuanya. Si Budi lalu menanyakan keberadaan ayahnya kepada patriark. Patriark hanya diam 1000 bahasa tak dapat berkata apa-apa lagi. Sepertinya patriark menyembunyikan rahasia ini terhadapnya. Penduduk sini juga menghormati leluhur mereka. Setiap saat mereka berdoa kepada bukit kecil yang bernama Dewa Welo.
荒人敬之。 Seperti yang dilakukan oleh patriark terhadap pemuda dahulunya. Setiap anak yang beranjak dewasa mendapatkan sebuah terapi obat di sebuah bak mandi. Terapi ini bukan sembarang terapi coy, tentunya memiliki efek samping yang begitu kuat. Dimana jika seorang anak tersebut tidak memiliki doji, maka secara otomatis anak itu akan menyerah dan keluar dari terapi ini. Sebaliknya, jika anak itu memiliki doji, maka akan mampu melewatinya dengan mudah. Patriark juga berjanji, jika mereka berhasil maka akan mendapatkan air susu sebagai hadiahnya. Seperti yang kita lihat saat ini, di mana para anak-anak yang memiliki orang tua tidak tahan menahan betapa sakitnya setelah ramuan tersebut masuk ke tubuh mereka. Berbeda dengan si Budi, yang pada dasarnya dia anak yatim piatu. Dirinya seperti memiliki kelebihan lain. Sesuai dengan namanya, si Budi memiliki kekebalan tubuh yang begitu wah. Semua orang yang melihatnya sungguh terwah-wah, sebab bakat si Budi ini sangatlah langka dan sangat jarang terjadi. Semuanya sangat beruntung karena di era inilah mereka mampu menyaksikannya dengan mata kepala telanjang. Singkatnya, si Budi mendapatkan sebuah susu pemberian patriark. Di sini ia memberikan kepada Dewa Welo. Di sini ia juga memohon kepada sang dewa agar mengatakan di mana keberadaan kedua orang tuanya. Namun dewa hanya diam saja, membuat si Budi tak kuat lagi menahan kesedihannya. Tak lama dari itu datanglah seorang gadis kecil. Dirinya mengatakan kepada si Budi bahwa anak yang lainnya sedang berburu telur elang hijau. Mendengar itu lantas saja membuat si Budi langsung bergegas mendatangi untuk menyelamatkan mereka semua. Benar sekali, Peho namanya. Saat itu ia bersama teman lainnya sedang mendapatkan telur elang. Di mana dari kejauhan, elang tersebut melihat ada sekerombolan anak sedang mengambil telurnya. Dengan cekatan, elang tersebut mendatangi ke sarangnya. Di waktu bersamaan, si Budi juga datang untuk menyelamatkan teman-temannya. Di mana mereka semua dikejar oleh sang elang. Saat itulah si Budi bak pahlawan mencoba menyelamatkan mereka. Kejadian itu sampai terdengar ke telinga orang tua mereka, dan mereka pun bergegas juga mendatangi ke TKP. Si Budi membawa semua temannya lari menuju sebuah gua. Di sini kekuatan si Budi sudah terlihat. Dengan sekali pukul, pintu menuju masuk ke dalam gua ia hancurkan. Di sini mereka hanya berharap dengan keajaiban, sebab elang hijau terus-menerus menerkam mereka dari luar. Hingga di mana patriark beserta orang tua mereka datang untuk menyelamatkan si Budi dan lainnya. Tujuan elang ini hanya untuk mengambil telur yang dipegang salah satu dari mereka. Karena elang tersebut terlanjur marah, mereka pun membawa lari telur tersebut ke tempat perlindungan, yakni sebuah tempat yang dijaga oleh Dewa Welo. Benar sekali, elang tersebut kesusahan untuk menembus batas yang dilindungi oleh dewa. Nah, saat itulah telur tersebut menetas. Namun sialnya, setelah menetas, bayi elang malah mati tak bernyawa. Sehingga suasana hening pun terjadi, di mana sang induk elang berhasil masuk dan mendatangi ke arah bayinya dengan tatapan penuh dengan kesedihan. Di saat itulah keajaiban terjadi. Dewa Welo menghidupkan kembali bayi elang tersebut. Atas hal ini induk elang tak lagi marah kepada manusia. Disinilah awal persahabatan elang dan orang-orang kota batu terjalin. Waktu terus berjalan, si Budi tak terasa kini mulai tumbuh dewasa. Begitupun dengan bela dirinya, semakin hari semakin meningkat.
Sementara itu ada seorang pemuda mengabarkan kepada patriark bahwa di tengah hutan ada seekor raja singa mengalami kritis dan sebentar lagi akan mati. Setelah memastikan hal itu, mereka pun memutuskan untuk mengambil inti dari tubuh singa tersebut, coy. Benar sekali, saat itu sang raja singa sudah mulai tua dan tak kuat lagi menahan rasa sakitnya. Sementara di sekelilingnya ada banyak pasang mata yang sudah menunggu kematiannya. Orang-orang dari kota batu bergegas menuju ke tengah hutan untuk mencari keberadaan Raja Singa. Tanpa diketahui mereka, si Budi rupanya dengan rasa penasaran terus mengikuti kemanapun mereka pergi. Setelah cukup lama perjalanan mereka sudah sangat jauh, coy. Di sini si Budi ketahuan karena telah mengikuti mereka. Ya, apa boleh buat, disuruh pulang takutnya si Budi akan berada dalam bahaya karena sudah sangat jauh perjalanan mereka tempuh. Si Budi akhirnya dengan terpaksa diajak mereka untuk berburu Raja Singa. Saat di tengah perjalanan, mereka diserang oleh 2 ekor macan sayap. Sangat terpaksa mereka harus menyelamatkan diri dengan berlari. Namun dengan keberaniannya, si Budi harus melawannya. Sebab jika terus lari, mereka akan kehabisan tenaga dan tak bisa menemukan keberadaan Raja Singa. Di sini, satu serangan si Budi mampu membuat kedua macan tersebut oleng dan jatuh. Begitupun dengan si Budi, dirinya juga harus terjebak di sebuah jurang. Karena jarak mereka begitu jauh, sangat mustahil bagi mereka untuk menyelamatkan si Budi. Sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke kota lalu meminta elang hijau datang untuk menolongnya. Rupanya kedua macan tersebut masihlah hidup dan terus mengejar si Budi. Dengan tangan yang kuat, dirinya mampu memanjat dinding jurang yang begitu tinggi. Akhirnya si Budi pun selamat. Di sini ia melihat si Raja Singa yang sudah terkapar. Sesaat mau mendekatinya, tiba-tiba datanglah Demon F dan Boldemon. Ya, mereka semua merebutkan inti tubuh dari Raja Singa tersebut, coy. Sehingga terjadilah perkelahian yang begitu wah antara kedua penguasa hutan ini. Nah, saat-saat di tengah ketegangan datanglah elang hijau untuk menyelamatkan si Budi. Entah serangan apa, tiba-tiba keluar dari tanah dan langsung mengarah ke elang hijau juga kedua demon tersebut. Sehingga semuanya terlempar ke tanah.